Shalom bagi kita semua. Ya, kita punya sedikit waktu untuk berfellowship dengan firman Tuhan. Ya, saya langsung saja kita buka Galatia 5 ayat 22. 9 hari kita bersama di tempat ini. Apakah saudara lelah? Apakah saudara merasa lelah, saudara? Ya, kita semakin dikuatkan. Ya, kita sudah belajar tentang kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran. Hari ini kita akan berbicara tentang kemurahan. Dan mungkin ini hari yang terakhir kita berbicara tentang buah roh, karena besok hari terakhir kita akan doa pengurapan. Kita tidak lagi berbicara buah roh. Dan kalau sisanya ini mau kita selesaikan, gak cukup waktunya hari ini. Ya, kita akan bahas tentang kemurahan. Kemurahan. Kata kemurahan itu ditulis dengan kata Christotes. Bahasa Yunaninya, bahasa asli dari Alkitab, ditulis dengan kata Christotes. Artinya pertama adalah kemurahan, yang kedua artinya adalah belas kasihan. Jadi kemurahan, bermurah hati. Kita memiliki kemurahan hati, mau berbagi, mau menjadi berkat, mau menolong, memiliki belas kasihan. Melihat orang susah, hati kita tergerak oleh belas kasihan. Tapi saya lebih mendalami, untuk apa Roh Kudus memberikan Christotes ini kepada kita? Apa tujuannya? Apa yang paling mendasar yang kita butuhkan sehingga Christotes ini lahir dalam diri kita? Christotes membuat kita bisa bersikap baik dan bermurah hati terhadap sesama kita yang membutuhkan. Bahkan, ini saya tekankan ya, bahkan termasuk kepada mereka yang tidak menyenangkan kita. Christotes membuat kita bersikap baik. Christotes membuat kita bersikap murah hati terhadap sesama yang membutuhkan, bahkan termasuk kepada mereka-mereka yang tidak menyenangkan hati kita. Dan saya katakan selalu, buah roh ini selalu berbicara tentang kuasa, selalu berbicara tentang kesanggupan. Untuk apa Christotes ini diberikan kepada kita? Supaya kita memiliki kesanggupan untuk bermurah hati sekalipun kepada orang yang tidak menyenangkan kita. Kita harus sanggup, Bapak Ibu. Kita harus bisa bermurah hati kepada orang-orang yang tidak menyenangkan kita. Saya katakan harus. Ini bukan sebuah pilihan, boleh kita lakukan atau tidak. Ini bukan pilihan. Bermurah hati adalah keharusan. Setiap kita harus bermurah hati, bukan saja kepada orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang memerlukan bantuan kita, tetapi termasuk kepada orang-orang yang mungkin sudah membenci kita selama ini. Apakah kita sanggup? Gak sanggup. Jawabannya kita sudah tahu. Gak sanggup kita bisa bermurah hati kepada orang yang telah melukai hati kita. Gak akan sanggup. Oleh sebab itu Roh Kudus mengerjakan kesanggupan dalam diri kita supaya kita sanggup. Karena kita tidak punya pilihan lain. Kita harus bermurah hati kepada semua orang, termasuk kepada mereka yang telah menyakiti kita. Sampai di sini yang mengerti katakan amin. Katakan, aku harus bermurah hati. Ayo lebih sungguh lagi, katakan, aku harus bermurah hati. Inilah kewajiban kita, Bapak Ibu.
berbicara tentang pengampunan, bukankah kita ini diampuni karena kemurahan hati Allah kepada kita? Setuju ya? Kita ini diampuni, kita ini diselamatkan karena kemurahan hati Tuhan. Setuju ya? Bukan karena perbuatan baik kita sehingga Allah turun menyelamatkan kita. Oh, jemaat GBC Laban ini adalah orang-orang yang sangat mengasihi aku sehingga aku harus turun ke bumi ini untuk menyelamatkan mereka. Bukan. Bahkan Tuhan mati ketika kita berdosa. Dan itu adalah kemurahan hati Allah. Nah, saudara harus tangkap ini. Kemurahan hati kita kepada sesama kita artinya memperlakukan orang lain sama seperti bagaimana Allah telah memperlakukan kita. Itu namanya Kristontes, Bapak Ibu. Sebagaimana Allah bermurah hati kepada kita dalam hal pengampunan, Dia selalu memberikan pengampunan. Demikian Kristontes harus ada di hati kita. Kita memperlakukan orang lain sebagaimana Allah memperlakukan kita. Yang mengerti katakan amin dulu sebelum saya teruskan. Kita buka ya, saudara akan mengerti kenapa saya katakan harus. Yohanes 20 ayat 22. Dan sesudah berkata demikian, Dia, ini guru besar, Yesus menghembusi mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Makanya Bapak Ibu jangan heran kalau banyak pendeta karismatik itu sepertinya menghembuskan mikrofonnya gitu. Aduh, nggak songgo deh. Memang Alkitabiah bukannya kita buat supaya keren. Oh, capek juga ngembus-ngembus. Amin, pegel kan. Yesus berkata, terimalah Roh Kudus. Makanya saudara, kita jangan aneh di gereja ini kok dihembus-hembus miknya seolah-olah kayak drama gitu ya. Enggak. Ketika melepaskan urapan Roh Kudus, kita katakan terima Roh Kudus, terima urapan Roh Kudus, kita sambil hembuskan, terima. Alkitabiah ya, sepakat ya, bukan gaya-gaya ya. Yesus yang pertama ngajari. Lalu setelah mereka terima Roh Kudus, apa yang selanjutnya dikatakan ayat 23? Jikalau kamu mengampuni dosa orang, nah ini setelah terima Roh Kudus ya. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Wish, keren ya. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Makanya Bapak Ibu, kita yang sudah terima Roh Kudus, kita yang sudah dipenuhi Roh Kudus, hati-hati berucap. Bahkan tentang dosa sekalipun kita katakan, dosamu tidak kuampuni, artinya dosanya tetap ada selamanya, dosanya akan tetap ada. Itulah perkataan orang-orang yang sudah diurapi Tuhan. Jadi saudara, hati-hati dalam berkata. Kita ini sudah terima Roh Kudus, perkataan kita ini berkuasa. Bahkan dosa pun bisa kita tentukan ini diampuni atau tidak. Keren nggak saudara kira-kira? Saudara bangga bisa mengatakan dosa orang tetap ada? Keren nggak kira-kira? Siapa bilang keren? Yuk, keren. Pak ini cuma keren ya. Kalau aku bilang diampuni, tapi sebaliknya hati-hati. Jadi begini Bapak Ibu ya, kita ini sudah penuh kuasa, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu. Kita sudah terima Roh Kudus dan terima kuasa. Jadi kalau kita katakan dosa seseorang tetap ada. Tapi begini Bapak Ibu, akibatnya begini. Kalau kita katakan dosa seseorang tetap ada, sehingga dia tidak diampuni, sehingga dia tidak diselamatkan, sehingga dia masuk api neraka. Perhatikan, dia tidak masuk neraka sendiri, dia bawa teman. Kira-kira siapa yang dibawanya? Orang yang ampuni. Yang ngomong tadi.
Yang ngomong dosamu gak diampuni, dia akan menambahkan orang itu ke neraka. Jadi hati-hati. Jadi kita jangan bangga kalau bisa mengatakan dosamu tetap ada. Udah baik kali perbuatanmu, selamanya tak kuampuni kau. Mau. Tanpa sadar, kita membawa diri kita bersama dengan dia. Kita belajar ya, supaya jangan ada yang berpikir dua kali untuk mengampuni seseorang. Tidak boleh berpikir dua kali, apalagi 3 kali, 1000 kali untuk mengampuni seorang. No, don't do it. Tahu apa artinya itu? Kalau duit, uang berarti Pak. Bukan, itu bahasa Inggris. Matius 6 ayat 14. Kenapa saya katakan yang ngomong tadi pun masuk neraka? Ayo sama-sama kita baca ya. 2, 3, iya. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu, ini keren ya kan? Kalau kita katakan dosamu diampuni, aku ampuni kesalahanmu, aku ampuni dosamu, maka Bapa langsung mengampuni dia. Woi. Ayat 15. 2, 3, iya. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, loh kok jadi kesalahanmu? Saudara hati-hati ya. Kita pikir kalau kita katakan dosamu tidak diampuni, kita pikir Tuhan juga tidak mengampuni dosanya. Rupanya belok dia. Tuhan pun tidak mengampuni kesalahanmu. Loh kok jadi saya? Ngerti nggak maksudnya? Kalau kita katakan dosamu ku ampuni, maka Tuhan ampuni dosanya. Ini kan tentang dia sekarang ini kan. Kita ngomong tentang dia nih. Ku ampuni kesalahanmu Pak Butet, maka Tuhan langsung bersihkan dia. Dosanya pun diampuni. Tapi ketika kita katakan, hei Pak Butet, dosamu tidak lagi bisa kuampuni, dan Tuhan pun tidak mengampuni dosa siapa? Dosanya ada dosa kita. Kok jadi kita yang kena? Betul nggak ayatnya? Saudara bisa bahasa Indonesia? Kira-kira yang saya katakan betul nggak? Betul. Kok jadi belok ke kita itu loh? Maka saya katakan, ketika kita katakan dosanya tidak diampuni, makanya dosa dia tidak diampuni, dosa kita pun tidak diampuni. Sama-sama kita berangkat ke api neraka. Mau seperti itu? Katakan sebelahnya, tidak, jangan 2 kali berpikir untuk mengampuni. Gak boleh saudara. Mau. Ternyata kita ikut mau sama dia. Nah, kita harus menjadi umat Tuhan yang cerdas, amin. Gak usah pikir 3 kali, pikir 4 kali. Kita perdalam perasaan kita sakit, ya termeh-meh, nangis, 2 depan, 2 kiri kanan, semua pokoknya keluar air lah gitu. Gak usah sampai seperti itu dah. Wah ini, wih. Jadi jangan mentang-mentang keren, kita juga binasa. Percuma kita ke gereja, percuma kita beribadah, percuma kita pelayanan, Bapak Ibu. Kalau masih nyimpan kesalahan, ujung-ujungnya api neraka. Untuk apa kita bayar persepuluhan? Untuk apa kita bantu pembangunan gereja? Gara-gara nyimpan kesalahan orang, masuk neraka. Selama ini sempat berpikir nggak tidak mengampuni orang? Hah? Masih ada yang dalam hatinya belum diampuni? Hah? Masih tak ya? Menunggu kapan mengampuninya Ibu? Nunggu kau mati dulu. Kita saya jujur-jujur saja ngomong. Kita nggak tahu hidup sampai kapan ya. Dia Pak minggu depan ku ampuni Pak dia. Semoga kita udah tiada kita. Coba katakan sebelahnya, jangan ditunda-tunda mengampuni dia. Gak sanggup ngomong itu berarti dia tuh betul itu. Kalau dia gak ngomong lagi betul itu.
Iya kan? Karena Matius 5:23 ya. Saudara biar yakin aja deh. Makanya perlu Kristotes. Kalau kita ini nggak mampu, apalagi tiap hari lihat buhinya, ya, aduh, pokoknya capek deh. Udah kita baca nih 23 ya. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, 24, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu. Pintar, lalu itu anak pintar. Bohong kan? Bohong nggak? Oh iya Pak. Oh iya. Percuma kita beribadah. Jangankan surga, ibadah aja percuma. Rugi kali kalau nggak mengampuni. Katakan rugilah. Coba katakan rugilah. Coba sebelahnya lihat, bilang dengan logat Cina, lu gila gitu. Kalau nggak ampuni, lu gila gitu. Biar tersinggung, biar situ. Kan orang Cina gitu kan, lu gila. Padahal mau bilang lu gila dia kan. Lu lain gila, kita bilang. Maksudnya bukan bilangin gila gitu. Memang cara ngomongnya sialat dia. Karena Tuhan tahu kita nggak sanggup, saudara, untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang betul-betul menyebalkan kita. Nggak sanggup. Oleh sebab itu Tuhan lahirkan Kristotes bagi orang-orang yang mau bergaul karib dengan Tuhan, bagi orang-orang yang mau menghidupi firman Tuhan. Tuhan lahirkan Kristotes dalam hatinya, sehingga kita dengan ringan saja mengampuni orang bersalah kepada kita. Itu artinya murah hati. Kita berbelas kasihan. Kalau aku ampuni, masuk neraka dia ini. Yesus saja mati supaya dia jangan masuk neraka. Datang aku bilangin tak kuampuni, masuk neraka dia. Tak kuhargai kematian Yesus. Kuanggap apa kematian Yesus? Sia-siakah kematian Yesus sampai dia harus masuk neraka? Nah, saudara, kita hargai kematian Yesus. Amin. Kita hargai setiap cabikan yang ada pada tubuhnya itu. Itu untuk orang yang kita nggak sukai. Berbelas kasihlah kita, Bapak Ibu. Ampunilah mereka, jangan mereka binasa. Amin. Gak kuat adanya. Amin. Kemurahan adalah buah roh yang seharusnya kita miliki, yang menjadi ciri khas orang-orang yang sudah diselamatkan. Iya, Kristotes itu, kemurahan itu kita harus miliki semua. Itu ciri-ciri orang yang diselamatkan, begitu, bermurah hati, karena dia merasa dosanya juga sudah diampuni oleh Tuhan. Coba kita lihat Matius 18 ayat 23. Yuk kita baca 2-3 iya. Sebab hal kerajaan sorga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan. Jadi raja mau bikin perhitungan dengan hamba-hambanya. 24. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Saya lupa 1 talenta itu berapa kalau dirupiahkan. Pokoknya ini mahal sekali. Bahkan sampai ada pendeta yang mengatakan tidak mungkin ada orang berpenghasilan 10.000 talenta. Artinya nggak mungkin ini hutangnya bisa dibayarnya. Diperhadapkan seseorang yang punya hutang 10.000 talenta kepada raja. Ayat 25. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia
membayar hutang. Selanjutnya mati-mati ini 26, 23 iya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya. Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan. Dia memohon kepada raja itu, sabar raja, pasti kulunaskan. Ayat berikutnya 27, 23 iya. Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapus. Kalau anggaplah berapa ya, 10.000 talenta itu anggaplah 10 miliar. Saudara punya hutang 10 miliar kepada seseorang, tiba-tiba hutangmu dihapuskan begitu saja. Bagaimana perasaan saudara? Kasihan kan? Bahagia. Nah ini kita ini punya dosa yang gak bisa kita lunaskan. Dengan cara apapun kita gak akan mampu hapus dosa kita, karena memang manusia tidak bisa menghapus dosanya sendiri. Hanya darah Yesus yang bisa menghapus dosa. Amin. Ini dia terima kemurahan dari raja, dia terima Kristotes dari raja. Raja begitu bermurah hati, raja begitu berbelas kasihan kepada dia. Ya udah, nggak jadi kujual dirimu, nggak jadi kujual istri dan anak-anakmu, pulanglah kau. Nah, apa kisah selanjutnya ketika raja suruh dia pulang? Kita baca 2-3 iya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu. Dia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, bayar hutang. Masih di samping pintu sana. Dia berbalik badan pulang, kata raja. Dia pulang dengan sukacita. Tiba-tiba dia berpapasan dengan orang yang punya hutang dengan dia sebanyak 100 dinar. Tanpa basa-basi dicekiknya orang itu. Tiba-tiba katanya, bayar hutang. Salah nggak dia minta hutang? Enggak kan? Karena dia minta uang dia. Ayat berikutnya 29. Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan. Sama seperti jawaban dia kepada raja tadi. 30. Tetapi dia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. 31. Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. 32. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. 33. Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau? 34. Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. 35. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hati. Katakan amin. Jelas ya? Clear masalahnya. Gak ada pilihan lain. Kita harus ampuni semua orang yang telah bersalah kepada kita. Yang mau katakan amin. Dosamu saja ku ampuni, kata Tuhan. Dosamu lebih besar daripada dosa kawanmu ini. Tapi kau tak mau ampuni dia, maka hari ini ku serahkan kau kepada Al-Gojo. Baca bahasa Batak ya, Al-Gojo gitu. Oh itu Al-Gojo ya. Kirain orang Batak. Semula hukumannya tahu nggak Bapak Ibu? Dia mau dijual, istrinya dijual, anaknya dijual. Dia tidak pernah dikatakan diserahkan kepada Al-Gojo. Al-Gojo itu apa? Itu eksekutor. Untuk melakukan hukuman, raja panggil Al-Gojo. Setiap orang mau dipanggal kepalanya, panggil Al-Gojo. Setiap orang yang mau disiksa, panggil Al-Gojo. Hukuman yang diterima lebih berat daripada yang
hukuman lebih berat daripada yang seharusnya. Masih mau tidak mau mengampuni? Coba tanya sebelahnya, masih berani gak mengampuni? Tidak bilang, coba tanya. Hati-hati Al-Gojo, tidak bilang. Tiba-tiba saudara lagi tidur, buka mata depan saudara Al-Gojo. Al-Gojo menyesal. Kalau Al-Gojo udah datang, udahlah, inna ilahi wa inna ilahi roji'un. Ada kesempatan Al-Gojo udah datang, udahlah, selesai. Coba kunci D Bang, itu kunci apa Bang? Coba D. Jadi selagi ada kesempatan Bapak Ibu, mari kita mengampuni, amin. Jangan apa sudah satu-satu. Panggil dulu tidak siapa satu. Udah. Selagi ada kesempatan, mari kita mengampuni sesama kita, amin. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini sementara. Coba lihat sebelahnya sambil nyanyi, katakan hidup ini, lihat mukanya jangan ada yang lihat ke depan ya, semua lihat namanya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Katakan coba, jangan sia-siakan waktu. Yang kencang dikatakan hidup ini kuat bilang hanya. Nah, sekarang kita lihat ke atas kepada Tuhan kita. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Ini doa kami Tuhan. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkah. Lukas 6:35. Masih sedikitnya lewat, masih lewat 12. Yuk kita baca ya, 2-3 iya. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuat baiklah kepada mereka, dan pinjamkanlah tidak mengharapkan balasan, maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang maha tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap. Tetapi kamu Bapak Ibu, kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka. Siapa mereka ini? Musuh kita. Siapa musuh kita? Orang-orang kita anggap telah sering melukai kita, sehingga kita benci kepada mereka. Untuk apa kita mengasihi mereka? Supaya benar kita terbukti menjadi anak-anak Allah. Anak-anak Allah adalah orang yang bermurah hati. Anak-anak Allah adalah orang yang kaya akan belas kasihan. Ketika kita berhenti berbelas kasihan kepada orang, detik itu juga kita berhenti menjadi anak-anak Allah. Yang mengerti katakan amin. Makanya Bapak Ibu jangan main-main dengan pengampunan. Jangan main-main. Sangat serius kalau kita baca ayat di atasnya. Jikalau kamu mengasihi orang, mengasihi kamu, apakah jasamu? Apakah upahmu? Coba lihat ayat 32. Ini lihat Bapak Ibu ya, supaya ada beda kita dengan orang. Jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah
jasamu. Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Percuma kita ke gereja kalau kita disamakan dengan orang-orang berdosa. Siapa yang mau disamakan dengan orang-orang berdosa? Gak ada kan? Yakin gak ada ya? Nah, makanya katakan sebelahnya, kasihi musuhmu ya. Senang kali saya. Enak gitu ngajarinnya tanpa beban karena Jumat sendiri gitu. Enak. Itu yang membedakan anak-anak Allah dengan orang berdosa. Anak-anak Allah pasti mengasihi musuhnya, tapi orang-orang berdosa dia tidak mengasihi musuhnya. Mereka hanya mengasihi orang-orang yang mengasihi mereka. Baru ayatnya yang ke-36. Ini nasihat firman Tuhan, kita baca 2-3 iya. Hendaklah kamu murah hati sama siapa di sini yang merasa bahwa bapaknya itu adalah Bapa di surga? Boleh katakan sebelahnya. Kita harus sama dengan Bapak kita ya. Yes. Semangat semuanya, puji Tuhan. Haleluya. Ya, lunaskan hutang mereka semua ya. Amin. Bukan hutang uang ya. Bukan hutang uang, maksudnya ini loh. Ampunilah kesalahan mereka. Amin. Ya, haleluya, haleluya. Kristotes itu disediakan Roh Kudus bagi kita agar kita mampu bermurah hati kepada orang-orang yang telah melukai kita. Kristotes itu disediakan Roh Kudus bagi kita supaya kita bisa menjadi sama dengan Bapa yang murah hati itu. Jadi begini Bapak Ibu, saya mendapatkan sebuah nasihat bagi saya begini. Jangan terpengaruh sama anak-anak, biarkan saja lah di situ ya. Gini, kalau kita menyimpan kesalahan seseorang, kalau kita ingat bahwa seseorang telah berdosa kepada kita, kita simpan kesalahan orang, kita simpan dosa orang dalam hati kita. Dia sudah berdosa, kita simpan terus itu dosanya. Jadi begini, kita berdosa karena telah menyimpan dosa. Mengerti nggak saudara? Kalau kita simpan dosa orang dalam hati kita, kita berdosa, betul nggak? Kita sudah berdosa, kita simpan lagi dosa orang kepada kita. Jadi double dosanya, jadi tambah dosanya. Sudah kita tidak mengampuni, kita berdosa, kesalahan orang kita simpan. Ini kita simpan dalam hati kesalahan dia. Kita simpan dosanya dalam hati kita, sehingga dosa kita menjadi double, menjadi dua. Makanya hukumnya jadi lebih berat. Oleh sebab itu, kembalikan dosanya kepada dia. Jangan simpan-simpan kesalahan orang. Jangan simpan-simpan dosa orang dalam hidup kita. Itu membuat dosa kita menjadi double. Apa yang harus kita lakukan, saudara? Kembalikan dosanya kepada dia. Bagaimana caranya mengembalikan dosa dia kepada dia? Mengampuni. Dengan cara apa? Melepaskan pengampunan. Di saat kita melepaskan pengampunan, kita sedang melepaskan dosa yang kita simpan itu. Nah, kembalikan kepadamu. Makanlah itu dia. Mau dia bertobat, mau gak bertobat, gak urusan kita. Yang penting kita sudah ampuni, amin. Itu gak urusan kita lagi. Ya puji Tuhan kalau dia merasakan kemurahan hati kita. Sudah seperti itu kuperlakukan sama dia, masih dia mau mengampuni aku. Terima kasih ya, terima kasih ya. Berubah perilaku ya. Ya puji Tuhan kalau seperti itu. Yang penting jangan simpan kesalahan orang lain. Kembalikan itu kepadanya. Lepaskan sebuah pengampunan. Makanya orang yang menyimpan kesalahan orang lain itu hidupnya tambah lebih berat. Pasti perjalanan hidupnya lebih berat itu. Lebih susah dia menjalani hidup, menjadi beban yang sangat berat dalam langkah hidupnya. Kita menambah-nambahi beban hidup kita, menyimpan
kesalahan orang. Lepaskanlah pengampunan, itulah jalan kita mengembalikan dosanya kepada Dia, Bapak Ibu. Sampai di sini saudara nangkep, masih ikut sama saya? Atau saudara terpengaruh dengan anak-anak kita ini? Jadi ini semua diberikan Roh Kudus kepada kita. Coba kembali ke Galatia 5:22 tadi. Buah roh yang kita pelajari beberapa hari ini, ya, ayat 22 sampai 23 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi ini seperti perkakas untuk melengkapi atau untuk menyertai perjalanan hidup kita. Jadi saya kasih contoh mudahnya begini supaya saudara mengerti. Untuk apa itu? Kalau kita punya mobil, tentu di mobil kita ada ban serep, betul nggak? Atau mobil saudara nggak ada bannya? Itu belum mobil namanya itu. Ada ban serep di mobil itu, ada kunci Inggris di mobil itu, ada kunci roda di mobil itu, ada tang, ada obeng, segala macam perkakas ada dalam mobil itu. Nah, kalau perkakasnya lengkap di dalam mobil, kira-kira kita sebagai pemilik mobil, kita pergi ke sebuah tempat, kita khawatir nggak? Kalau bannya kempes, kalau ada masalah di jalan, kita khawatir nggak? Kita nggak khawatir, kita pergi aja dengan enak. Karena dongkraknya lengkap, kunci-kuncinya lengkap, ban serepnya lengkap, untuk apa khawatir? Tiba-tiba kempes ban di jalan, kita menjadi takut nggak? Takut nggak kalau bannya tiba-tiba kempes? Ya enggak. Oh, kempes, ada masalah ya mobilnya. Biasa, ada ban serep, tinggal ambil ban serepnya, ganti ban yang kempes itu, pasang tuh ban serepnya, mobil bisa jalan lagi. Betul nggak? Atau saudara nggak pernah lihat mobil kan? Anggaplah mobil ini adalah perjalanan hidup kita, Bapak Ibu, dan buah roh ini adalah perlengkapan, perkakas yang melengkapi kita dalam perjalanan hidup. Suatu kali kita ada masalah di tengah jalan, kita menghadapi masalah, kita ambil perkakas kesabaran, kita sabar menghadapi masalah. Tiba-tiba kita menjalani hidup kita ini, melihat suami kita tidak benar, kita ambil kesabaran, kita ambil kasih, kita ambil sukacita. Enak hidup ini. Nangkep nggak saudara? Makanya Roh Kudus menyediakan ini semua supaya kita sanggup menyelesaikan perjalanan hidup ini. Kenapa ada ban serep di mobil? Karena kita tahu suatu hari nanti ban bisa bocor kapan saja. Tuhan juga tahu suatu waktu kau menemui masalah ini, bawa perkakas ini. Jadi jangan coba-coba bawa mobil tanpa ban serep, apalagi perjalanan jauh. Jangan coba-coba bawa mobil tanpa perkakas yang lengkap, apalagi perjalanan jauh. Jangan pernah coba. Ketika bannya bocor, dia akan berhenti selamanya di situ sambil nunggu-nunggu bantuan datang. Jangan coba-coba kita berani menjalani perjalanan hidup kita tanpa buah roh. Jangan coba, Bapak Ibu, jangan coba. Oleh sebab itu malam ini saya sampaikan kepada kita, mari kita meraih buah roh ini. Kita terus dekat dengan Roh Kudus. Roh Kudus akan memberikan perkakas-perkakas ini untuk memperlengkapi hidup kita di akhir zaman ini. Amin. Saudara tangkap yang ini ya. Kita harus dekat dengan Roh Kudus. Dekat dengan Roh Kudus supaya diberikan kepada kita. Jadi hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Hasilkanlah buah sesuai pertobatan. Yang namanya buah itu hanya bisa dihasilkan pohon ya Bapak Ibu. Saya mau tanya,
bisa menghasilkan buah enggak? Batu bisa menghasilkan buah, Bapak Ibu? Kenapa enggak? Kalau batunya kita pupuk, kita siram, gimana? Bisa nggak berbuah? Nggak bisa. Sampai kapanpun dia nggak bisa berbuah. Kenapa? Dia mati. Kerohanian yang mati nggak bisa berbuah. Jadi kerohanian kita tuh harus hidup. Katakan hidup. Tidak ada yang bisa bertumbuh kalau dia nggak hidup. Batu mau dipupuk pun nggak bisa bertumbuh. Tambah besar batunya, dikasih urea nggak bisa. Bagaimana caranya supaya hidup? Ketika Tuhan menciptakan manusia dari debu tanah, Tuhan menghembuskan rohnya dan debu tanah ini menjadi hidup. Hanya roh yang bisa menghidupkan rohani kita. Segala sesuatunya dimulai dari roh. Ingat Bapak Ibu, segala sesuatunya, semua kehidupan dimulai dari roh. Untuk itu saya katakan malam ini, jangan coba-coba jauh dari Roh Kudus supaya engkau hidup. Supaya engkau hidup, saudara, dekat dengan roh, bersekutu dengan roh, supaya engkau hidup. Sama seperti ranting yang harus melekat kepada pokok, demikian kita harus melekat kepada roh supaya kita hidup. Nah, kalau kita hidup, baru kita bisa bertumbuh. Tapi jangan puas Bapak Ibu kalau kau bertumbuh. Karena Tuhan bukan suruh kita bertumbuh, Tuhan suruh kita berbuah. Katakan berbuah. Tuhan tidak bangga dengan pertumbuhan kita, Tuhan hanya bangga kalau kita berbuah. Tapi tanpa pertumbuhan tidak ada buah. Kalau kita bertumbuh artinya rohani kita hidup. Roh. Segala sesuatu harus dimulai dengan roh supaya kita hidup. Kalau hari-hari ini kita tak peduli dengan Roh Kudus, jangan-jangan kita sudah mati secara rohani. Sesuatu yang mati, rohani yang mati itu buahnya hanya satu, dosa. Tapi rohani yang hidup, buahnya itu buah roh. Jadi mari kita pastikan kita ini hidup. Kita ini hidup hari ini. Bukan hanya secara fisik, tapi rohani kita hidup. Hanya roh yang menghidupkan, Bapak Ibu. Tuhan berkata, tidak sanggupkah kau berjaga-jaga dengan aku 1 jam saja? Dan kita diajarkan dalam gereja ini, pada gereja ini, di gereja ini, kita harus berdoa minimal 1 jam. 1 jam kita bersama dengan Roh Kudus, kita hidup. Biar Roh Kudus memberi kita hidup. 1 jam kita bersama dengan Roh Kudus dalam 1 hari. Kita bisa lalui 23 jam dalam 1 hari, oleh karena kehidupan yang diberikan Roh Kudus kepada kita. Jadi kita perlukan Roh Kudus, kita perlukan buah roh supaya kita bisa terus berjalan dalam hidup ini. Saudara, jangan menyerah ya. Banyak tantangan, banyak rintangan, Roh Kudus sudah sediakan buah itu. Ambil itu, pakai. Jangan dengan kekuatan, jangan dengan usaha, kita akan gagal. Tapi biarlah Roh Kudus itu mengerjakan buah-buah roh itu dalam diri kita, sehingga kita merasa diperlengkapi untuk melewati hari-hari dalam hidup kita ini. Amin, Bapak Ibu. Ya, katakan sebelahnya, semangat tidak ya, bilang. Ya. Haleluya. Ya, kita bangkit berdiri dan berdoa kepada Tuhan. Malam ini kita diajarkan supaya kita bermurah hati. Mari kita